Sejumlah fakta terungkap dalam kasus mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku mengaku berulang kali dipaksa melayani hubungan seksual hingga akhirnya putuskan untuk membunuh korban. Di rumah kawasan Kampung Pulau Gede, Kota Bekasi inilah AH, remaja 17 tahun, menghabisi nyawa Doni Saputra, 24 tahun dan memutilasinya. Ini terungkap saat penyidik Polda Metro Jaya menghadirkan AH dalam olah tempat kejadian perkara 10 Desember lalu. Di rumah ini polisi juga menemukan darah korban yang masih berceceran di lantai. Sementara bagian tubuh korban lainnya akhirnya ditemukan di samping sekolah di wilayah Kayuringin dan di kawasan Narogong, Bekasi. Menurut polisi, tersangka mengaku nekat membunuh dan memutilasi korban lantaran dendam dan sakit hati. Sebelumnya korban sering memaksa pelaku untuk berhubungan seksual sesama jenis. Awalnya korban selalu memberikan uang, namun belakangan korban kasar dan tidak lagi memberikan uang setelah berhubungan seksual. Pelaku merasa sakit hati dengan korban karena korban sering melakukan asusila kepada si pelaku. Atas perbuatan sadisnya, tersangka AH dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Sebelumnya Senin pagi lalu warga Kota Bekasi digemparkan dengan penemuan jasad pria termutilasi di bantaran kali. Dan tidak lama setelah penemuan tersebut, warga juga kembali menemukan potongan tubuh manusia di bak sampah yang tidak jauh dari lokasi awal. Senin pagi 7 Desember, warga perumahan Bumi Satria Kencana Kota Bekasi dan pengendara yang melintas di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Kayuringin, Bekasi Selatan digemparkan dengan ditemukannya jasad pria yang termutilasi. Jasad tanpa identitas ini berada di bantaran kali, tidak jauh dari sebuah bengkel. Aparat Polres Metro Bekasi Kota yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan menemukan gunting dan baju dengan bercak darah. Pertama kali tahu tuh ibu bengkel, bengkel jam 8, dia teriak-teriak, ada mayat gitu. Tapi kita di belakang pada keluar kan, bener apa kagak. Terus pasti tegesin dia, mayat. Setelah dicek kondisi mayatnya gimana Pak? Ya gitu, kaki dua-duanya nggak ada, cuma tangan kanan doang yang sebelah ada, leher nggak, kepala nggak ada. Terus kaki juga nggak ada? Kaki dua nggak ada, tangan kanan doang yang ada. Ya. Posisinya di mana tuh Pak tadi? Itu pas di pohon besar itu Pak, pohon yang sana itu. Di atas apa di bawah Pak? Nggak nyangkut dia. Oh, nyangkut? Iya, terhalang pohon itu jadi nggak ngelinding ke kali. Oh enggak? Nggak gelinding ke kali. Ada pakaian? Enggak, tanpa busana. Dari ciri-ciri yang ada, korban diperkirakan masih berusia muda. Setelah dievakuasi dari pinggir kali, jasad mutilasi ini kemudian dipindahkan ke mobil unit TKP untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Banyaknya warga yang penasaran ingin melihat jasad korban membuat Jalan Kiai Haji Nur Ali sempat tersendat. Sebelum dibawa ke RS Polri, polisi juga mendapat laporan dengan ditemukannya potongan lengan kiri manusia di Perumnas 2 Jalan Tangkuban Perahu 5, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan. Bagian tubuh manusia ini ditemukan petugas pembuangan sampah saat akan memindahkan muatan dari bak motor ke kontainer sampah. Potongan lengan yang masih berlumuran darah ini ditemukan dalam kantong plastik. Lantaran takut, tukang sampah ini langsung melapor ke warga dan dilanjutkan ke polisi. Awal sih itu pas waktu membongkar, nah begitu kan kantong plastik hitam, saya sobek, kirain sih rongsokan botol aqua apa-apa, nggak taunya tangan. Kaget juga Pak? Ya kaget, maksudnya nggak kaget, nyampe nggak mau bongkar saya. Berarti pas abang tegesin itu masih ada di baktor itu Bang? Masih. Belum turun ya berarti ya? Belum. Oh berarti tangan itu di baktor? Masih di baktor. Belum turun di bawah? Belum turun di bawah. Jasad pria, termutilasi dan potongan lengan kiri yang akhirnya diketahui bernama Doni Saputra asal Cilacap, Jawa Tengah yang dibunuh oleh seorang remaja 17 tahun yang dipicu sakit hati karena sering dilecehkan. Polisi terus mengungkap kasus ibu membunuh 3 anak kandungnya di Nias, Sumatera Utara. Polisi juga meminta bantuan psikiater untuk memeriksa kejiwaan pelaku.
Penyidik masih memeriksa tersangka pembunuhan anak kandung di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Motif tersangka tega menghabisi nyawa 3 anaknya yang berusia 2 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun karena himpitan ekonomi. Penyidik Polres Nias sempat terkendala kondisi tersangka yang terluka di leher saat mencoba bunuh diri. Namun upaya bunuh diri berhasil digagalkan oleh suami tersangka. Sudah mulai pulih dan sudah bisa memberikan keterangan. Dan untuk tindak lanjut daripada pemeriksaan tersangka, itu nantinya akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan ke psikiater. Kasus pembunuhan 3 anak oleh ibu kandung di Nias, Sumatera Utara terjadi saat suami pelaku pergi ke tempat pemungutan suara 9 Desember lalu. Sepulang mencoblos, suami pelaku histeris saat menemukan 3 anaknya tewas bersimbah darah. Sedangkan istrinya berada di samping anaknya dengan kondisi luka di leher dan tangan. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia kembali menangkap kapal ikan asing pencuri ikan di kawasan perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, Sabtu pagi. Penangkapan dilakukan oleh kapal negara Tanjung Datu 301 yang dikomandani Kolonel Arif Rahman. Untuk mengelabui petugas, kapal ikan asing itu sengaja menggunakan bendera Indonesia. Namun setelah diperiksa, kapal bernama BT 95212 TS itu ternyata berisi 10 anak buah kapal yang nahkoda dan semuanya berkewarganegaraan Vietnam tanpa dokumen lengkap. Dalam palka ditemukan muatan berupa ikan campuran dengan berat sekitar 2 ton serta potongan sirip hiu yang telah dikeringkan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kapal asing itu dikirim ke Pangkalan Angkatan Laut Ranai. Pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo kunjungi lokasi terdampak bencana banjir di Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara. Selain memberikan bantuan, Doni mengimbau agar patuhi protokol kesehatan, terutama warga di lokasi pengungsian. Letjen TNI Doni Monardo menelusuri titik-titik lokasi jebolnya tanggul di sepanjang daerah aliran sungai di Desa Kuta Lok Sukon, Aceh Utara. Di Desa Payaburandang, Kecamatan Tanah Luas, tim BNPB mengunjungi pos pelayanan kesehatan dan melihat kerusakan rumah akibat banjir. Di sela kunjungannya, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo menyerahkan bantuan uang tunai dan alat kesehatan untuk 6 kabupaten kota Provinsi Aceh. Pihaknya mengimbau agar pengungsi dipisah menjadi beberapa bagian. Perawatan korban banjir diprioritaskan bagi ibu hamil, lansia, dan anak-anak. Mereka yang dalam kondisi hamil, ibu-ibu hamil, dan ibu-ibu yang sedang menyusui, serta anak-anak balita, ini juga harus mendapatkan perhatian yang lebih baik dari tim yang ada di lapangan. Sebelumnya banjir merendam 22 kecamatan di Aceh Utara akibat curah hujan tinggi dan meluapnya beberapa aliran sungai. Puluhan ribu rumah dilaporkan rusak dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Saat ini lahan pemakaman khusus di TPU Pondok Rangon untuk jenazah Muslim sudah penuh. Selengkapnya usai jeda berikut.